Baik, selamat malam kepada Bapak Jansen Theophilus. Pada malam ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas 3 rekayasa sistem kerja tentang pengaplikasian metode work sampling atau MTM1 dengan judul jurnal penelitian terhadap jurnal penentuan waktu baku produksi palet dengan menggunakan stopwatch dan motion time measurement 1 pada CV bintang perdana di Pamerikan Kabupaten Ciamis dengan link jurnal yang sudah tertera di bawah slide berikut. Kelompok kami berisikan anggota 5 orang, yaitu Sylvia, Joshua Leonardo, saya sendiri Syaraihan Maki, Muhammad Mufri Hamdani, dan Leni Hardianti. Tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian dari membahas jurnal ini ada 2 bagian. Yang pertama, mengetahui dan memahami penerapan penentuan waktu baku dengan metode motion time measurement 1, dan yang kedua, mengetahui tujuan dari penentuan waktu baku. Selanjutnya, ada deskripsi perusahaan yang kami pilih. Pertama, perusahaan CV Bintang Perdana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pembuatan palet atas alas produksi yang berada di Kabupaten Ciamis. Perusahaan CV Bintang Perdana juga sebagai pemasok produk palet yang diproduksi ke mitra-mitra yang bekerja sama dengan perusahaan. Palet ini biasanya digunakan untuk menjadi alas untuk bahan mentah ataupun barang mentah, ataupun juga barang sudah jadi, sehingga tumpukan barang-barang tersebut lebih mudah dipindahkan dengan menggunakan mesin forklift ke tempat lain, baik itu untuk lanjut ke proses sebelumnya, atau dipindahkan untuk masuk ke gudang atau warehouse. Palet ini biasanya banyak digunakan di pabrik-pabrik berukuran menengah ke atas, atau pada perusahaan yang perlu memindahkan barang dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang latar belakang masalah yang akan dideskripsikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, latar belakang masalah. Perusahaan CV Bintang Perdana selalu mendapatkan pesanan palet atau demand dari berbagai konsumen di setiap bulannya, sehingga seringkali perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi pesanan atau demand dari konsumen tersebut. Oleh karena itu dilakukan penelitian bagaimana penerapan penentuan waktu baku dengan metode motion time measurement 1 dalam menyelesaikan problematika tersebut. Kemudian deskripsi permasalahan. Sebagai pemasok produk palet, seperti yang dibahas sebelumnya, perusahaan memiliki permintaan di setiap bulannya, sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan di dalam perusahaan, seperti tidak dapat menyelesaikan target permintaan, tidak mengetahui secara pasti seberapa besar kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, kemudian tidak mengetahui juga berapa waktu yang diperlukan untuk pembuatan sebuah produk dari awal sampai akhir, dan juga tidak terdapat standar waktu yang tetap untuk operator dalam menyelesaikan satu buah produk. Kemudian terdapat juga masalah lainnya. Jika target belum terpenuhi pada akhir tanggal jatuh tempo, perusahaan akan meminta para pekerjanya untuk kerja lembur. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengumpulan dan pengolahan data dari penelitian yang telah dilakukan oleh CV Bintang Perdana. Untuk mengetahui standar waktu baku produksi untuk mendapatkan jumlah produk yang optimal, perusahaan melakukan pendekatan pengukuran secara langsung menggunakan metode stopwatch dan pengukuran secara tidak langsung menggunakan motion time measurement atau MTM1. Metode stopwatch digunakan dalam mengambil data waktu proses produksi, perhitungan waktu normal, perhitungan waktu baku, dan pembuatan alur proses produksi. Kemudian, metode MTM1 digunakan dalam seluruh perhitungan yang ada pada metode stopwatch, yaitu perhitungan waktu normal, perhitungan waktu baku, dan untuk metode MTM1 juga diperlukan alur proses produksi. Dalam melakukan stopwatch time study, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah melakukan pengumpulan data waktu proses produksi dengan menggunakan stopwatch untuk 4 elemen kerja berbeda,
yang dimana setiap elemen kerja terdiri dari 10 operator dengan masing-masing dilakukan 30 replikasi. Berikut adalah rekapitulasi waktu dari elemen kerja waktu proses potong dan waktu proses root. Berikut adalah rekapitulasi waktu dari elemen kerja waktu proses rakit dan waktu proses penghalusan. Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan waktu siklus untuk setiap elemen kerja yang akan diteliti. Waktu siklus didapatkan dengan mengambil rata-rata dari waktu untuk melakukan 30 replikasi setiap elemen kerja yang akan diteliti. Setelah dilakukan perhitungan rata-rata, didapatkan waktu siklus sebagai berikut. Proses potong memerlukan waktu 188,35 detik, proses root memerlukan waktu 193,15 detik, proses rakit memerlukan waktu 332,59 detik, serta terakhir proses penghalusan memerlukan 188,59 detik. Langkah selanjutnya adalah menentukan penyesuaian dan melakukan perhitungan waktu normal. Dalam menghitung waktu normal, ada dua variabel yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu waktu siklus dan besar penyesuaian. Waktu siklus telah kita cari di slide sebelumnya, dan pada slide ini akan dijelaskan penentuan penyesuaian. Keterampilan diperoleh good C1 dengan jumlah penambah 0,06. Usaha yaitu excellent B1 0,1, kondisi kerja pur atau F didapatkan minus 0,07, konsistensi fair E yaitu minus 0,02 dengan jumlah total plus 0,07. Jadi faktor penyesuaian adalah P sama dengan 1 ditambah 0,07. Jadi 1,07. Perhitungan waktu normal dapat dicari menggunakan rumus WN sama dengan WS dikali P, sehingga waktu normal didapatkan yaitu waktu normal untuk proses potong sebesar 201,5345 detik. Lalu untuk waktu proses root sebesar 206,6705 detik. Waktu proses rakit yaitu sebesar 335,8713 detik. Dan terakhir waktu normal proses penghalusan yaitu 201,7913 detik. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penentuan kelonggaran dan perhitungan waktu baku. Setelah didapatkan waktu normal, kemudian dapat dilakukan perhitungan pada waktu baku. Pada perhitungan waktu baku, diperlukan penentuan faktor kelonggaran yang sudah ditentukan. Setelah ditentukan faktor kelonggaran, kemudian dapat melakukan perhitungan waktu baku per elemen kerja. Berikut merupakan penentuan kelonggaran yang telah ditetapkan, yaitu tenaga yang dikeluarkan sebesar 21%, sikap berdiri di atas kedua kaki sebesar 2%, gerakan normal sebesar 0%, kelelahan mata, pandangan yang hampir terus-menerus banyak 7%, keadaan temperatur tempat kerja tinggi sebesar 5%, keadaan atmosfer yang kurang baik sebesar 5%, dan keadaan lingkungan yang sangat bising sebesar 4%, sehingga ditentukan jumlah faktor kelonggaran sebesar 4% atau 0,44. Setelah ditentukan faktor kelonggaran, selanjutnya dapat ditentukan perhitungan waktu baku per elemen kerja dengan rumus waktu baku sama dengan waktu normal dikalikan 1 ditambah L. Untuk waktu baku proses potong, ditemukan waktu baku sebesar 290,20968. Untuk waktu baku proses serut, ditemukan waktu baku sebesar 297,60552. Untuk waktu baku proses rakit, ditemukan waktu sebesar 483,654672. Untuk waktu baku proses penghalus, ditemukan waktu sebesar 290,579472. Setelah ditentukan waktu baku per elemen kerja menggunakan metode stopwatch, selanjutnya akan dilakukan pengukuran motion time measurement atau MTM1, di mana didapatkan waktu baku sebagai berikut, yaitu pada proses potong sebesar 276,65 detik, pada proses serut sebesar 166,92 detik, pada proses rakit sebesar 461,5 detik, dan pada proses penghalusan sebesar 267,2 detik, sehingga ditemukan total jumlah waktu sebesar 1172,27 detik. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan kedua metode yang berbeda, yaitu secara langsung dengan stopwatch time study dan tidak langsung dengan
Motion Time Measurement 1 atau MTM1 didapatkan perbandingan hasil dari keduanya, yaitu untuk elemen kerja potong, pada metode waktu baku stopwatch ditemukan waktu sebesar 290,21. Dalam menggunakan metode MTM1 ditemukan nilai sebesar 276,65. Untuk elemen kerja serut ditemukan waktu baku dengan metode stopwatch sebesar 297,61 dan waktu baku dengan menggunakan MTM1 sebesar 166,92 detik. Pada elemen kerja rakit, metode stopwatch sebesar 483,65. Waktu baku menggunakan MTM1 sebesar 461,5 detik. Elemen kerja penghalusan dengan menggunakan metode stopwatch menghasilkan waktu sebesar 290,58. Dengan metode MTM1 membutuhkan waktu sebesar 267,2 detik. Dengan jumlah total setiap elemen kerja dalam metode stopwatch diperlukan waktu sebesar 1362,05 detik dan jumlah keseluruhan waktu dengan metode MTM1 sebesar 1172,27 detik. Berdasarkan tabel perbandingan yang terdapat di PPT, dengan menggunakan kedua metode yang berbeda, disimpulkan bahwa perhitungan waktu baku dengan metode MTM lebih cepat dibandingkan dengan stopwatch time, sehingga dengan metode MTM1 lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada agar demand yang meningkat dapat dipenuhi perusahaan. Analisis. Setelah dilakukan pengujian menggunakan stopwatch time study dan MTM1, didapatkan hasil yang akan dianalisis. Waktu baku untuk memproduksi satu palet dari awal sampai selesai adalah sebesar 1362,05 detik atau 22,7 menit. Sedangkan jika menggunakan metode MTM1, waktu baku yang didapatkan adalah 1172,27 detik atau 19,54 menit. Jika perusahaan CV Bintang Perdana memiliki 8 operator dan 1 minggu terdapat 6 hari kerja dan 1 hari terdapat 8 jam kerja, maka jika menggunakan metode stopwatch time study, perusahaan dapat memproduksi 4.056 unit per bulan. Jika perusahaan menggunakan metode yang lebih efisien, yaitu MTM1, perusahaan dapat memproduksi 4.800 palet dalam 1 bulan. Kesimpulan. Telah memahami waktu baku dari proses pembuatan palet menggunakan stopwatch time study dan MTM1, serta menerapkan waktu baku tersebut untuk menentukan kapasitas dari pabrik CV Bintang Perdana. Waktu baku diperlukan untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk maupun memberikan layanan. Dengan diterapkannya waktu baku, sistem kerja yang dilakukan menjadi lebih baik dan tepat, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan serta berbagai goals dari perusahaan dapat tercapai. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami.